wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai perbandingan trigonometri. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa ya video Ibu di like, subscribe, and comment agar Ibu semakin semangat untuk membuat pembahasan matematika lainnya. Oke, kita masuk ke kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi dasar ada di 3.8 yaitu menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan di KD 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama kita akan menentukan nilai sin A, cos A, dan tan A. Yang ketiga ini merupakan perbandingan trigonometri yang utama pada segitiga siku-siku. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai sin A, cos A, dan tan A pada segitiga siku-siku. Nah, sebetulnya apakah bisa menghitung tinggi tiang bendera tanpa harus mengukur tiangnya? Lalu, menghitung lebar sungai tanpa harus mengukur sungainya. Selanjutnya, menghitung ketinggian pesawat di udara. Lalu menghitung tinggi bangunan tanpa harus mengukurnya. Bisa nggak sih 4 kegiatan ini kita lakukan tanpa harus kita menarik meteran lalu kita ukur secara real? Nah, ternyata bisa. Jadi semuanya ini bisa kita hitung, bisa kita cari nilainya dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Namun sebelum kita masuk ke aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu tahu dulu sebetulnya konsep dasar perbandingan trigonometri itu seperti apa, hingga nanti kamu bisa melakukan keempat hal ini tanpa harus mengukurnya. Oke, kita masuk ke konsep dasar perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan trigonometri itu paling dasarnya itu dimulai dari segitiga siku-siku, di mana nanti ada sudut yang diketahui. Di sini tuh Ibu anggap A atau alfa, ini boleh diganti, bisa B, sudut B atau sudut C atau beta atau gamma. Ini hanya simbol saja ya. Nah, konsep dasarnya itu dari segitiga siku-siku. Misalnya di segitiga siku-siku ini diketahui. Nah, sisi yang penyikunya ini 4 dengan 3. Lalu kita ditanya, sisi miringnya tuh berapa sih, sisi A-nya tuh berapa sih gitu. Kalau balik lagi ke segitiga siku-siku, tentu untuk mencari sisi miringnya atau nilai A-nya di sini bebas sebetulnya simbolnya, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Diingat-ingat lagi ya, rumus Pitagoras itu seperti apa. Nah, untuk menentukan nilai A-nya berarti kita harus menggunakan rumus Pitagoras, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Karena A ini merupakan sisi miring, sisi pelopor, jadi dia merupakan penjumlahan jumlah kuadrat dari sisi penyikunya. Ini B-nya, ini C-nya, atau bisa dibolak-balik. Ini hanya simbol saja ya. Selanjutnya, karena B-nya itu 4, berarti ini 4 kuadrat, dan C-nya itu 3, ini 3 kuadrat. Lalu kita urai 4 kuadrat berapa hasilnya? 3 kuadrat hasilnya berapa? Ternyata dia dapat A kuadrat sama dengan 16 tambah 9. Ingat-ingat lagi ya rumus Pitagorasnya. Setelah kita jumlahkan, A kuadratnya 25 dan A-nya itu akar dari 25, atau berapa kuadrat sih yang bisa menghasilkan 25, atau kebalikan dari kuadrat ya, yaitu akar. Akar 25 itu hasilnya 5, sehingga nilai A-nya atau sisi miringnya di sini adalah 5 cm. Apa hubungannya dengan perbandingan trigonometri? Ternyata di sini nanti kita akan belajar mengenai nilai. Oke, ini depannya itu 4 cm karena dia ada di depannya alfa. Dia itu jadi depan atau sisi depan. Sedangkan yang 3 cm ini karena posisinya ada di samping alfa. Jadi patokannya tuh dari alfa ya. Kalau alfanya di sini berarti depannya 4 cm. Karena bisa jadi alfanya tuh di sini, berarti depannya beda lagi gitu. Nah, 3 cm ini jadi sisi samping, dan yang 5 cm ini otomatis dia jadi sisi miring. Kalau sisi miring tuh tetap, tapi kalau sisi depan sama samping dia bisa berubah-ubah tergantung nilai sudutnya. Sudutnya yang ditanya di sebelah sini atau di sini gitu. Ini kan di sini ditanyanya. Nah, apa fungsi depan
samping dan miring. Apa fungsi kita tahu sisi-sisi ini? Ternyata ini kaitannya dengan nilai sin. Sin itu didapat dari perbandingan sisi depan dibagi sisi miring. Selanjutnya, cos. Cos itu perbandingan sisi samping per sisi miring. Dan tan, perbandingan sisi depan dengan sisi samping. Nah, kalau gitu, kalau ada pertanyaan berapa sih nilai sin A-nya? Karena sin A itu sisi depan berbanding sisi miring, depannya itu 4, miringnya itu 5, berarti sin A-nya, oke, ini bisa kita singkat juga ya. Kan sin A itu depan per miring, jadi demi, cos itu samping per miring, jadi sami, tan itu depan per samping, jadi desa. Sin demi cos sami tan desa. Sin demi cos sami tan desa. Atau kalau kamu lupa, karena ini nanti ketukar-tukar gitu, misalnya sin jadi sami, tan itu jadi demi gitu. Hal tertukar-tukar ini ada cara yang paling mudah untuk mengingatnya, itu menggunakan kalimat. Demi cinta desa kaosnya sami. Jadi demi itu punyanya sin, ta desa. Desa itu punyanya tan, kaosnya sami. Sami ini perbandingan dari cos, nilai dari cos. Gitu ya, untuk mempermudah. Kalau kita nilai sinnya dari soal ini berapa? Depan per miring, depannya 4, miringnya 5. Sehingga dapatlah 4 per 5 nilai sinnya. Cosnya berapa? Ini sampingnya 3, lalu miringnya 5. Jadi nilai cosnya di sini dapatlah 3 per 5. Tannya berapa? Tan itu depan per samping. Depannya 4, sampingnya 3. Jadi hasilnya 4 per 3. Jadi nilai-nilai ini yang nanti harus kamu cari. Begitu. Awalnya pasti nanti ada segitiga siku-siku, lalu salah satu sisinya nanti ditanya. Cari dulu menggunakan Pitagoras, baru cari perbandingannya. Jadi ditentukan dulu depannya mana, sampingnya mana. Kalau miring sudah pasti sama terus. Oke, untuk tugas kali ini ada gambar segitiga siku-siku. Ini harus hati-hati ya. Ini siku-sikunya di sini. Kalau siku-sikunya di sini, otomatis yang di depan siku-siku itu jadi sisi miring. Karena suka tertukar loh, ini malah jadi ini depan apa samping gitu ya. Padahal ini di depan siku-siku dia paling panjang, dia jadi sisi miring. Nah, ini alfanya di sini berarti depannya otomatis yang 7. Nah, sampingnya tuh B. Berarti kamu harus cari pakai rumus Pitagoras ya. Oke, ini jadi A-nya loh, A kuadratnya. Berarti nanti tinggal 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat. Jangan sampai tertukar, jadi dikurang nanti. Yang keduanya, oke ini sama-sama 15, yang ditanya tuh malah E-nya. Ini di depan siku-siku, E-nya berarti yang ditanya sisi miringnya. Selanjutnya yang ketiga, ini akar 5, maunya angkanya, lalu ini 2 cm dan ini F. Jadi kamu cari di sini F-nya menggunakan Pitagoras. Ini sisi miringnya ya, karena di depan siku-siku. Jadi kamu cari nilai B-nya dulu, nilai E-nya dulu, nilai F-nya dulu, baru kamu tentukan perbandingan trigonometrinya. Jadi ini pertanyaannya, tentukanlah perbandingan nilai trigonometri. Jadi nilai sin A, cos A, dan tan A-nya berapa dari gambar yang ini, dan gambar yang ini. Sebelumnya kamu cari pakai Pitagoras dulu, nilai B, nilai E dengan nilai F-nya. Nah, selanjutnya di sini diketahui nilai sin 8 per 17 pada kuadran 1. Nanti kita belajar tentang kuadran. Nah, 8 per 17 ini nilai sin. Berarti sin itu kan rumusnya demi, depan per miring. Berarti di sini 8-nya itu dia jadi depan, 17-nya tuh jadi miring. Yang masih kurang tuh sampingnya belum ada. Kamu cari sampingnya pakai Pitagoras, baru kamu tentukan nilai cos alfanya dan tan alfanya apa. Sama juga dengan nomor yang kedua, yang di sini diketahui cos alfa. Cos itu diingat-ingat lagi rumusnya sami. Jadi ini 24 itu sampingnya, 26 tuh miringnya. Yang kurang tuh D-nya. Depannya kamu cari pakai Pitagoras, lalu kamu tentukan sin alfa dan tan alfanya. Oke, jadi hari ini ada 5 tugas yang harus kamu kerjakan, 5 soal. Jangan lupa nanti dikumpulkan, lalu dikerjakan dengan baik. Yang kurang mengerti atau tidak paham itu bisa ditanyakan ke ibu langsung. Oke, demikian video pembelajaran mengenai perbandingan trigonometri. Semoga video ini bermanfaat. Dan ibu akhirnya mengucapkan salam.